Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Dan hari ini saya Fahrena Syalatisya sudah berada di gedung BNN Kota Bandung. Dan pastinya kita hari ini juga akan mengangkat topik yang sangat menarik karena saya juga tidak sendiri. Saya sudah bersama salah satu narasumber yang luar biasa yang merupakan salah satu juara dari Elemen of the Year tahun 2025 ini. Mungkin langsung saja kita sapa. Halo, Halo Kak Kak, Masmur. halo. Gimana nih hari ini kabarnya? Baik banget sekarang, semangat. Baik ya, luar biasa. Mungkin boleh nih langsung saja disapa wargi Bandungnya, sekalian perkenalan diri dari Kak Masmur, silahkan. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Masmur Eksani Suburian. Aku warga Bandung dan juga sebagai mahasiswa hukum Universitas Kristen Maranatha. Oke, luar biasa. Jadi saat ini masih menempuh pendidikan di tingkat akhir juga ya. Betul. Dan kemarin baru saja selesai, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga, mengikuti kompetisi dari Elemen of the Year selama 8 bulan. Betul. Luar biasa. Mungkin boleh nih, warga Bandung mungkin penasaran juga, sebenarnya ini tuh competition seperti apa sih Kak Masmur? Oke, The New Element of the Year ini adalah ajang untuk mencari role model yang bisa menerapkan gaya hidup sehat dan juga bisa menginspirasi banyak masyarakat. Dengan kata lain, kita tuh bergerak bukan di bidang modeling atau semacamnya, tapi kita bergerak di kegiatan masyarakat. Gimana kita bisa ngajak masyarakat, ayo hidup sehat, ayo olahraga, makan, memiliki pemikiran yang positif, seperti itu Kak. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya ini indikator penilaiannya juga sangat luas ya. Betul. Bukan hanya tentang modeling aja, tapi harus ada campaign atau advokasi yang dibawa dalam kompetisi ini. Betul. Betul ya. Tadi juga sebenarnya wargi Bandung, saya juga udah ngobrol-ngobrol sama Kak Masmur ini. Salah satu campaign yang dibawa ini adalah menolak lemah. Menolak lemah. Betul ya? Betul. Nah, saya penasaran sih sebenarnya di balik hashtag menolak lemah ini apa sih yang ingin disampaikan ke wargi Bandung, Kak Masmur? Oke, kenapa menolak lemah? Mungkin aku bawanya cerita dikit lah ya. Boleh, boleh. Dulu tuh aku waktu mungkin SMP, SMA tuh kurus banget. Bahkan sering sakit-sakitan. Jadi kenapa menolak lemah? Karena waktu dulu tuh saya tuh lemah banget dalam kondisi fisik. Di situ aku mulai kayak aku harus berubah. Aku harus bisa bangkit. Dari situ aku mulai kayak terbesit, oke, aku memang lemah, tapi aku menolak lemah. Nah, dari situ aku mulai menerapkan gaya menolak lemah itu mulai setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan terbentuklah aku yang sekarang. Dan aku juga ingin menyebarkan hashtag menolak lemah kepada orang-orang yang mungkin baru ngerasa lemah, atau lagi kurang sehat, kurang apa, tapi kita harus menolak hal itu, karena kita juga bisa. Wah. Wih, luar biasa ya, luar biasa semangat nih wargi Bandung. Nah, kalau misalnya dari Kak Masmur sendiri, berarti tadi ini sebenarnya datang dari diri sendiri, motivasinya gimana menerapkan hidup sehat ini yang akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup kita juga. Nah, kalau definisi dari arti sehat sendiri nih, menurut Kak Masmur itu seperti apa sih? Oke. Sehat, banyak yang bilang sehat itu adalah sehat secara fisik ya. Cuman sehat itu nggak cuman fisik doang, tapi juga kayak pemikiran, bahkan bagaimana kita bersikap, bertindak, dan juga mengambil keputusan juga harus tetap sehat. Kita harus bisa bijaksana, terus kita juga makan pun kita harus bisa memilih yang sehat-sehat. Jadi semua sehat itu sebenarnya umum banget. Semua hal yang kita lakukan tuh harus bisa sehat. Sehat itu pasti baik. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa. Dan sebenarnya menerapkan healthy lifestyle ini bisa merubah banyak aspek-aspek dalam hidup kita juga. Betul. Ya. Apa sih mungkin ada perubahan-perubahan yang akhirnya dirasakan oleh Kak Masmur sendiri setelah beberapa lama menerapkan healthy lifestyle ini? Apa yang dirasakan dan sebenarnya seberapa pentingkah itu? Oke. Saya tuh seperti yang aku singgung sebelumnya. Aku tuh sakit-sakitan. Mau ngelakuin apa-apa tuh berat, ngantuk, lemas. Di situ kayak mau ngejalin hari aja susah, kayak malas, gak ada mood. Nah, kalau kita sehat, beda cerita. Aku sekarang mungkin aku bisa dibilang sehat ya, cukup sehat. Aku sekarang ngejalin hari-hari itu lebih semangat, lebih mood. Bahkan hasil-hasil yang aku kerjain selama hari-hari prosesnya, hasilnya pun baik. Kenapa? Karena selama hari-hari tersebut, aku bisa menjalani dengan baik juga. Fondasinya apa? Fondasinya adalah sehat itu. Jadi, kalau misalkan ingin merasakan
hidup yang sebenarnya sehat kuncinya. Oke, aku setuju nih. Wargi Bandung sebenarnya aku semakin tertarik juga untuk nanya-nanya lebih jauh sama Kak Masmur. Tadi kita ngebahas soal banyak perubahan yang terjadi juga. Mungkin jadi lebih produktif juga, lebih semangat juga ya. Nah, sebenarnya apa sih langkah awal ketika dulu Kak Masmur ini menerapkan healthy lifestyle di dalam hidup Kak Masmur? Apakah mulai dari sesimpel rutin jalan, jogging, atau ngatur makan, atau mungkin daily workout juga? Apa sih tips yang mungkin dilakuin sama Kak Masmur dan bisa dicontoh juga sama wargi Bandung? Oke, mungkin karena aku mulainya dari masa remaja ya. Jadi aku tuh masa remaja tuh sebenarnya motivasi awalnya tuh bukan sehat, tapi cari keren. Oke, nah sebenarnya ini mungkin dialami sama anak-anak muda juga yang mungkin lagi mencari jati diri, terus juga lagi explore, lagi mencari validation juga nih dari society gitu ya. Nggak apa-apa. Coba aku mau dengerin juga nih gimana tuh perjalanannya. Jadi dulu tuh misalkan aku punya teman-teman, mereka tuh kerennya tuh punya kerennya masing-masing, bahkan kerennya tuh ada yang mungkin agak menyimpang ya, seperti rokok atau semacamnya, dan bagi saya itu bukan keren gaya saya. Oke, itu bukan definisi keren bagi Kak Masmur ya. Oke. Di situ saya tuh pengen cari keren yang sesuai sama diri saya, yaitu adalah disiplin sebenarnya. Aku mulai aja disiplin dari olahraga dulu. Mulai dikit-dikit. Yang awalnya bangunnya mungkin jam 9 pagi, jam 10 pagi, dimulai jam 6 pagi. Oke, jam 6 pagi tuh ngapain nih? Nah, jam 6 pagi tuh mulai sarapan dulu. Telur rebus ataupun roti tawar cukup. Nah, baru mulai olahraga dikit-dikit. Oke, biasanya olahraga apa nih yang dilakuin tuh awal-awal? Karena awal-awal aku belum terlalu paham ya, jadi aku cuma lihat di media sosial kayak program-program latihan kayak gini. Jadi aku cuma ngelakuin push up doang setiap hari. Ini sebenarnya prosesnya juga otodidak ya? Otodidak saya. Itu dari tahun berapa Kak Masmur? 2023 aku mulai. Oke. Nah, terus gimana tuh perjalanannya? Nah, seiring perjalanan aku selama melakukan secara konsisten juga, di situ aku mulai kayak aku harus bisa berkembang lebih lagi dari yang udah dijalanin. Nah, di situ aku mulai belajar lebih lagi. Kayak mencari jurnal, cari buku, baca-baca buku tentang kondisi fisik dan juga latihan-latihan. Nah, di situ aku mulai dapat masukan-masukan insight. Latihan tuh harusnya kayak gini, dibagi berhari-hari. Jadi setiap program dalam harinya itu beda-beda. Nah, beda, dan juga olahraga itu harus dibarengin dengan nutrisi, makanan yang bagus, makronutrien dan mikronutrien, dan juga harus dibarengin dengan tidur yang cukup. Nah ini kadang ada yang terlewat juga dari mungkin teman-teman yang lagi berusaha menerapkan hidup sehat, tapi fokusnya di olahraga semua. Padahal istirahat juga nggak kalah penting, nutrisi yang baik juga nggak kalah pentingnya kan. Nah dari situ aku mulai kayak udah konsisten nih, cuman harus memiliki standar yang lebih tinggi lagi. Nah, standar yang lebih tinggi itu membawa aku ke diri yang lebih sehat juga. Karena semakin kita sehat, kita tuh punya, karena manusia mungkin ya serakah kali ya. Jadi udah sehat, pengen lebih sehat lagi. Jadi cari info lagi. Kamu kan upgrade level lah. Upgrade, standarnya jadi makin tinggi. Tapi itu baik. Dalam hal baik. Betul. Nah, selama mungkin dimulai dari tahun 2023 kemarin sampai akhirnya sudah berjalan beberapa tahun nih, di tahun 2025 ini, dalam perjalanan menjaga healthy lifestyle, menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan pikiran mungkin ya, yang tetap sehat, tetap bugar, itu apakah memaintainnya mahal atau seperti apa sih Kak? Ini banyak bilang, orang-orang bilang tuh alasannya mahal olahraga. Iya, karena banyak kan stigma-stigma mahal makanannya, gymnya. Aku ngelakuin tuh pakai uang jajan sekolah. Jadi ini bisa dikatakan masih cukup affordable lah ya. Affordable. Untuk diterapkan. Yang mungkin 20.000 bekal sehari tuh, aku bisa mulai. Maksudnya adalah olahraga tuh bisa dimulai oleh kalangan umur. Dengan uang jajan sekalipun gitu. Karena kita olahraga bisa di mana aja. Sekarang Bandung punya taman-taman olahraga banyak. Bisa lari, bisa calisthenics. Makanan juga, dada ayam misal contoh, bisa dapat protein 30 gram. Itu tuh sekilo bisa 40.000 dada ayam. Dibarengin dengan sayur-sayuran, brokoli untuk seratnya. Nah, untuk jam tidur di rumah juga bisa kan, gratis kan. Nah,
sehat itu mahal banget, murah banget. Maaf. Murah banget. Justru kalau udah sakit jadi mahal ya kan? Iya, jadi sakit mahal. Betul. Oke, luar biasa, ini menarik juga, itu tadi ada tips-tips dari Kak Mazmur mungkin untuk wargi Bandung yang mau ikut juga mencoba untuk lebih sehat lagi nih. Tadi sebenarnya kita juga sempat ngobrol, Kak Mazmur ini cukup aktif juga karena tergabung dengan komunitas kalistenik juga ya di Bandung. Mungkin boleh di-share juga nih sama sama wargi Bandung. Gimana sih kegiatan kalistenik itu sebenarnya seperti apa? Oke, mungkin ada yang belum tahu apa itu kalistenik ya? Iya, betul. Jadi kalistenik itu adalah olahraga yang menggunakan beban tubuh sendiri. Jadi kita nggak perlu alat, kita cukup pakai beban tubuh sendiri. Murah banget, bawa diri aja cukup. Tapi susah nggak sih sebenarnya itu? Gampang. Iya. Kalau udah terbiasa mungkin ya? Kalau dilatih. Memang semua itu ada susah kalau nggak dilatih. Betul. Jadi kita coba dulu aja, pasti bisa. Oke. Nah, untuk komunitasnya tuh mungkin boleh share juga apa namanya, Kak? Nah, nama komunitasnya adalah Barstad Bandung atau IG-nya adalah Barstad BDG. Oke, dan ini juga terbuka untuk umum ya, jadi warga Bandung yang mungkin mau join bisa? Bisa. Terbuka untuk umum, full gratis karena itu komunitas dari masyarakat untuk masyarakat, biar bisa sehat. Oke, luar biasa nih. Nah, tapi kan sekarang nih mungkin ada juga biasanya anak-anak muda yang suka bilang kalau misalnya aduh kita tuh remaja jompo atau pemuda jompo yang dikit-dikit mungkin capek atau misalnya kaum rebahan gitu ya. Nah, menurut Kak Mazmur menanggapi hal-hal seperti itu tuh gimana nih? Sebenarnya remaja jompo itu adalah dua kata yang bertolak belakang nih. Karena remaja itu seharusnya menggambarkan tubuh yang prima, pemikiran yang sehat. Karena itu umur yang lagi produktifnya. Sedangkan jompo itu tuh yang udah mulai layu lah, ibaratnya kayak gitu. Kayak remaja tapi jomplo. Jadi yang berlawanan gitu. Jadi sebuah mungkin aku bilang fenomena ya, keanehan ya. Karena seharusnya kita yang remaja seharusnya nggak bisa jompo. Karena kita lagi sehat-sehatnya, kita lagi produktifnya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita coba. Hobi, bisa naik gunung, baca buku, main musik, pelajaran juga ada kompetisi-kompetisinya kan. Nah di situ kita bisa coba, bisa masuk untuk berkembang, improvement diri seperti itu. Justru di waktu-waktu muda ini adalah kesempatan terbaik untuk terus eksplor, untuk bisa lebih produktif ya. Nah, catat nih wargi Bandung. Nah, saat ini kan kita juga sebenarnya sedang menghadapi tantangan global untuk penyalahgunaan narkoba termasuk di kota Bandung juga. Mungkin untuk saat ini kasusnya cukup tinggi juga. Bagaimana sih Kak Mazmur menanggapi hal tersebut? Oke, mungkin seperti yang aku singgung sebelumnya adalah anak muda kenapa bisa narkoba, mungkin pemikiran adalah cari keren. Cari keren, mereka masuk secara gas sengaja terjerumus. Karena lingkungan tuh lingkungan bisa aja kerennya beda-beda kan. Nah, keren bagi mereka adalah mencoba hal-hal yang seperti itu. Nah, menurut saya yang harus dibenahi adalah pemikirannya sih. Kayak fondasi pemikirannya harus tahu mana yang keren secara baik atau keren secara tidak baik. Karena kita anak muda tuh harus mulai dewasa, mana yang bisa membawa kita hidupnya lebih baik, kayak di masa tua nanti kita bisa hidup baik sama keluarga, sama anak-anak kita, atau yang kita sakit-sakitan di tua nanti kayak itu nggak keren sama sekali, karena malah nyusahin keluarga nanti waktu kita tua. Intinya mah wargi Bandung ya, ini usia-usia muda itu waktunya yang tepat untuk berinvestasi untuk masa depan. Jadi pilih yang positif aja ya Kak Mazmur. Nah, kalau misalnya saya lihat nih Kak Mazmur kan juga cukup aktif di sosial media, terus juga punya campaign-campaignnya tentang healthy lifestyle, apalagi di generasi muda Gen Z lah ya. Sebenarnya apa sih peran anak muda yang bisa dilakukan untuk mungkin ikut berpartisipasi dalam menggaungkan kampanye anti narkoba ini? Oke, peran anak muda tuh besar banget dalam membuat kampanye ya, karena anak muda tuh idenya banyak banget. Terus lagi semangat-semangat untuk explore, mencoba hal baru. Bahkan dari yang tadi itu adalah menggaungkan anti narkoba tadi. Nah, kita tuh bisa banyak banget. Seperti kayak menerapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat tuh banyak, bisa olahraga, apapun.
Selain olahraga ada lari, memasak, baca buku. Bikin aja komunitas-komunitas yang positif, yang bisa menjauhkan kita dari narkoba. Jadi kita mikirnya kayak, oh kita punya community, kita punya orang-orang, kita bisa berkembang bareng. Nah kita tuh juga nyari kayak, oh ini pakai trennya kayak gini, kayak narkoba, pakai narkoba. Itu kayak mungkin buruk lagi ya, malah gak berkembang gitu. Jadinya anak muda tuh harus bisa membuat community sih. Betul. Membuat community yang baik, yang bisa keren menurut caranya masing-masing dan baik, dan punya teman-teman yang bisa saling menghimbau, kayak mengarahkan ke jalan yang benar lagi, seperti itu. Betul. Jadi penting juga sebagai anak muda gitu untuk memilih mana yang positif, terus juga ikut berkomuniti, mungkin juga termasuk memilih circle yang sama-sama suportif dalam kebaikan gitu ya. Dan mungkin sebagai seseorang yang aktif di sosial media juga, terus juga tergabung dalam komunitas olahraga nih, apakah hal-hal itu juga membantu Kak Mazmur untuk bisa menyampaikan advokasi tentang hidup sehat ini, atau misalnya menolak lemah tadi, apakah itu berpengaruh untuk memudahkan juga untuk sharing hal-hal ini nih Kak? Menurut saya berpengaruh. Karena saya selama menerapkan gaya hidup sehat dan menginspirasi ya, karena kayak saya juga sempat jadi pembicara juga. Luar biasa. Di situ tuh pasti ada beberapa orang yang secara langsung datang ke saya. Kak Mazmur, gimana gaya hidup sehatnya kayak gini. Orang-orang tuh pasti pada dasarnya pengen jadi baik. Betul. Karena itu baik itu adalah bagian dari manusia. Jadinya kayak kita tuh tinggal ngasih percikan api ke orang-orang untuk menjadi baik. Bisa lewat media sosial, campaign, ataupun semacam dari community. Nah, nanti orang-orang yang melihat, mereka pasti akan dengan sendirinya inisiatif, bakal nanya-nanya dan bakal menerapkan juga. Jadi itu sangat berpengaruh banget. Luar biasa. Jadi sebenarnya mungkin terlihat seperti langkah yang kecil atau sepele, tapi kita tidak pernah tahu impact-nya bisa sebesar itu untuk orang-orang di sekitar kita ya Kak Mazmur. Nah sebenarnya nih menurut Kak Mazmur, seberapa penting sih peran healthy lifestyle ini bagi anak muda? Apakah ini juga bisa menentukan kesuksesan di masa depan? Ini penting banget, karena sukses masa depan tuh ditentukan sama sehat sekarang. Karena kalau sekarang nggak sehat, kedepannya pasti susah. Kenapa? Kayak let's say orang-orang mungkin di umur 30, 40 udah kena diabetes, udah sakit-sakitan. Itu pasti mengganggu produktivitas di tua nanti. Makanya kita investasi dari sekarang. Kita sehat, bahkan mood kita baik, kita bisa melakukan hal-hal waktu muda ini dengan baik. Nah, jangka panjangnya adalah yang kita lakukan baik itu bisa membuahkan yang baik juga di tua nanti. Gak cuma fisik, tapi misal kayak pekerjaan, relasi, dan juga mungkin rohani juga bisa sehat juga, semuanya jangka panjang gitu. Luar biasa. Jadi sebenarnya banyak banget cabang-cabang dari menerapkan healthy lifestyle ini yang akhirnya bisa mengantarkan kepada hal-hal baik juga ya Kak. Dan kalau misalnya kita melihat nih tren beberapa tahun belakangan ini, sebenarnya saya tuh merasa mau di sosial media atau misalnya di kalangan-kalangan sosial lah, orang-orang tuh lagi berlomba-lomba untuk FOMO, nggak ikut olahraga, ya kan? Mau itu paddle, tenis, atau sport-sport lainnya. Mungkin ada yang awalnya untuk konten aja, atau yang pengen ikut maraton, pengen ikut lari, tapi FOMO akhirnya ikut-ikut. Ya apapun itu motivasinya, sebenarnya sih menurut saya itu ke arah yang positif. Nah, menurut Kak Mazmur nih, menanggapi tren yang saat ini terjadi, FOMO untuk nggak sport itu gimana sih? Itu sebuah hal yang keren menurut saya. Karena orang-orang tuh berkompetisi ingin terlihat sehat, bukan ingin terlihat olahraga. Karena semua olahraga tuh membawa sehat, dan orang-orang tuh pengen pada bisa sehat, bisa nunjukin sehatnya. Karena nggak mungkin kita main tenis tapi lemes-lemesan, nggak mungkin. Jadi kita pasti menunjukkan di kontennya juga pasti lagi prima, lagi tenisnya lagi baik, lagi bagus. Gak mungkin kita nunjukin yang lagi
lagi performa rendah lah. Iya. Nah, itu tuh sebuah FOMO yang bagus, yang Betul, bisa betul. mendukung, ayo sehat yuk Iya. biar gak kalah dari yang lain. Iya. Itu sebuah kompetisi tuh. Oke, kompetisi dalam kebaikan ya, ini Iya. FOMO-nya keren-keren. Oke, tadi juga sebenarnya Kak Mazmur sudah menyampaikan sebenarnya pada basicnya semua orang itu ingin menjadi baik ya. Mungkin butuh semangat aja, butuh percikan api aja. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir nih, apa sih pesan khusus untuk wargi Bandung, untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin sebenarnya udah ada motivasi atau keinginan untuk menjadi lebih sehat lagi, lebih baik lagi, tapi tuh butuh semangat gitu. Mungkin boleh disampaikan apa pesan dari Kak Mazmur? Oke. Buat yang baru mulai ataupun yang mau mulai tapi masih nahan-nahan, mungkin aku pesannya adalah mulai aja dulu. Karena kalau nggak mulai, kita nggak akan tahu. Mulai aja dulu sehari 2 hari. Karena sehari 2 hari itu akan menentukan ke depannya. Kita bakal lihat hasilnya, nah dilihat hasilnya itu bakal akan menjadi habit. Karena kalau kita udah olahraga, udah melakukan makanan-makanan yang sehat, kalau misalkan sehari tanpa itu lagi, kita bakal merasa aneh. Karena itu yang aku rasain. Aku nggak latihan, aku kayaknya ada yang kurang deh 1 hari ini. Makanya untuk anak muda, berani aja cobain dulu. Biarkan tubuh yang mengepus diri kamu dan menjadi habit. Oke, luar biasa. Thank you so much Kak Mazmur. Terima kasih. Ini pastinya juga menjadi insight yang luar biasa juga untuk wargi Bandung. Dan begitulah bincang-bincang hari ini wargi Bandung. Jangan lupa untuk mulai aja dulu. Dan fase-fase masa muda ini adalah waktu terbaik untuk berinvestasi untuk hal-hal yang baik juga. Dan pastinya jauhi narkoba. Kalau gitu, saya Fahrin Asyalatisya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.